Bagi sebagian orang, karena mungkin punya uang yang cukup, atau mungkin karena memang dia punya eh, mental sebagai seorang wirausaha, investor, maka membeli tanah bisa jadi merupakan salah satu cara berinvestasi yang menguntungkan baginya. Tapi juga ada orang yang membeli tanah sebagai satu batu pijakan untuk memiliki suatu hunian yang diimpikan. Namun apapun yang menjadi alasan mereka membeli tanah, maka sebaiknya setelah membeli tanah tersebut langsung dilakukan balik nama untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya di tengah-tengah salah satu transaksi jual beli tanah, si pemilik atau si penjual tanah itu meninggal dunia. Padahal baru dalam tahap pembayaran uang muka dan belum finalisasi. Lalu bagaimana proses transaksi jual beli itu selanjutnya? Bagaimana cara melakukan balik nama atau sertifikat tanah itu, atau bagaimana melanjutkan proses jual beli tanah dari pemilik yang telah meninggal dunia itu sampai pada tahap finalisasinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka perlu diperhatikan seperti yang telah dikatakan tadi bahwa transaksi jual beli tanah tersebut masih dalam tahap awal atau di tengah-tengah proses jual beli, belum pada tahap pembayaran lunas. Artinya belum dilakukan pengikatan dalam akta jual beli tanah. Nah, bila dalam posisi seperti itu, maka langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang harus dilakukan pembeli adalah mencari tahu siapa pemilik atau para ahli waris daripada penjual tanah tersebut. Bisa dilakukan dengan melihat kartu keluarga dari si penjual tanah tadi, atau bisa juga menanyakan kepada pihak kelurahan setempat. Mungkin di antara mereka ada yang mengetahui siapa saja para ahli waris dari penjual tanah tersebut. Nah, jika sudah menemukan ahli warisnya, maka si pembeli perlu mendapatkan surat keterangan waris untuk mengetahui bahwa ahli waris itu atau ahli waris yang ditemukan tadi benar-benar adalah ahli waris daripada pemilik tanah yang telah meninggal dunia tadi. Sebab apabila penjual sudah meninggal, maka yang berhak untuk melanjutkan proses jual beli tanah tersebut adalah para ahli warisnya. Jadi perlu di dalam surat keterangan waris itu memastikan bahwa orang-orang yang termuat dalam ahli waris itu adalah benar-benar para ahli waris yang benar. Dan objek tanah yang dituliskan dalam surat keterangan waris itu adalah betul-betul milik dari penjual tanah atau orang tua mereka yang telah meninggal itu. Nah, dapat juga dilakukan proses pada saat untuk melanjutkan proses jual beli tanah itu, sertifikat tanah dari pemilik tanah yang telah meninggal itu terlebih dahulu dibalik nama kepada para ahli warisnya, atau yang disebut dengan turun waris. Nah, setelah proses balik nama itu telah selesai dilakukan, maka para ahli waris bisa melanjutkan pada proses tahap berikutnya, yaitu pengikatan atau penandatanganan akta jual beli tanah. Nah, pada saat untuk melakukan finalisasi transaksi jual beli tanah tersebut, maka selanjutnya adalah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke kantor atau ke pejabat pembuat akta tanah untuk dilakukan pembuatan akta jual beli dan penandatanganan akta jual beli. Nah, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh para pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama bagi penjual atau ahli warisnya tadi. Tentu yang pertama adalah asli sertifikat tanah yang dimiliki. Pastikan bahwa sertifikat tanah itu atas nama penjual tanah yang telah meninggal atau sudah dibalik nama
kepada para ahli warisnya. Lalu yang kedua, bisa dilakukan pengecekan ke kantor pertanahan setempat atau ke lurahan, apakah betul, atau ke kepala desa, orang yang di dalam surat tanah ini adalah betul-betul pemilik dari tanah tersebut. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang sudah bersih dan tidak ada sengketanya. Lalu yang kedua adalah penjual harus menyerahkan asli dari pembayaran pajak bumi dan bangunan. Biasanya diminta 5 tahun terakhir. Yang ketiga, fotokopi KTP dan KK dari para ahli waris. Dibawakan fotokopinya, namun pada saat untuk penandatanganan perlu dibawakan yang asli untuk memastikan bahwa nama yang dalam fotokopi KTP itu sesuai dengan aslinya. Demikian juga KK-nya, supaya dapat disesuaikan bahwa fotokopi KK yang diserahkan ke pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah sesuai dengan aslinya. Lalu surat keterangan waris yang asli. Nah, formulir atau contoh format dari surat keterangan waris ini dapat ditemui atau dimintakan ke kantor kelurahan atau ke kantor desa setempat, atau juga bisa dimintakan bantuannya ke kantor pertanahan atau ke kantor pejabat membuat akta tanah tersebut. Mereka biasanya punya format untuk menulis surat keterangan waris, atau juga bisa dicari di media-media online lainnya. Nah, format itu perlu diperhatikan. Yang pertama adalah para ahli waris harus termuat dalam surat keterangan itu, dan yang kedua, objek daripada tanah tersebut sebagai harta warisan yang akan dijual kepada pembeli. Yang terakhir adalah, yang berikutnya adalah fotokopi surat kematian pemilik tanah tersebut. Tetapi pada saat untuk penandatanganan AJB, akta kematiannya asli perlu dibawakan supaya bisa dicocokkan antara yang fotokopi dengan yang asli, supaya fotokopi itu benar sesuai dengan aslinya. Lalu fotokopi NPWP, ini tujuannya adalah untuk dilakukan pembayaran pajak untuk penjual atau pajak penjualan. Nah, yang berikutnya adalah untuk pembeli. Yang pertama adalah fotokopi KTP dan KK daripada pembeli tersebut. Lalu berikutnya adalah fotokopi NPWP. Ini tujuannya, gunanya adalah bagi si pembeli untuk dilakukan pembayaran bea peroleh hak atas bangunan, tanah dan bangunan atau BPHTB-nya. Nah, besaran masing-masing PPH dan BPHTB itu tersebut sesuai dengan peraturan yang diterapkan atau yang dilakukan di masing-masing daerah. Nah, setelah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu telah diserahkan dan telah dicocokkan dan telah diklarifikasi atau diverifikasi oleh pejabat membuat akta tanah, maka selanjutnya adalah dilakukan proses pembuatan akta jual beli tanah tersebut dan penandatanganan akta jual beli tanah tersebut oleh baik pihak penjual, pihak pembeli, saksi dari penjual, saksi dari pembeli, dan dari pejabat pembuat akta tanah itu sendiri. Nah, setelah semua sudah lakukan, semuanya sudah lengkap, sudah dilakukan penandatanganan akta jual beli, maka pejabat membuat akta tanah tersebut dapat membawa semua berkas-berkas itu ke kantor pertahanan setempat untuk kemudian dilakukan balik nama dari para ahli waris tersebut, penjual itu, kepada pembeli. Nah, biasanya proses balik nama ini kurang lebih 1 bulan, tergantung daripada beban pekerjaan yang terdapat di kantor pertanahan setempat. Nah, demikianlah video singkat kami mengenai bagaimana proses balik nama tanah warisan apabila pada saat transaksi jual beli tanah tersebut penjual tanah atau pemilik tanah itu meninggal dunia, maka prosesnya dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya dengan melakukan atau melalui tahap-tahapan yang telah kami kemukakan tadi.
Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang pada saat ini mungkin akan sedang menjual tanah warisannya, atau pembeli yang saat ini sedang melakukan transaksi jual beli tanah dan si penjual di tengah transaksi saat itu meninggal dunia. Sehingga saudara-saudara dapat melakukan penyelesaian jual beli tanah serta melakukan balik nama atas sertifikat tanah yang dibeli tersebut. Demikian. Terima kasih.